Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imaduddin Izhar dengan NIM 2210417828. Nah, di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari soal untuk ujian tengah semester yang diberikan oleh dosen saya, yaitu Bapak Adi Mursalin. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Jadi soal yang pertama, bagaimana cara menetapkan judul penelitian? Nah, jadi nih, cara menentukan judul penelitian skripsi itu ada beberapa cara. Seperti yang pertama, kita cari bidang keilmuan, lalu menentukan topik, lalu menentukan tema, lalu kita menentukan fokus, lalu ada keberlanjutan penelitian, lalu memilih metode dan pendekatan, lalu kita menegaskan judul penelitian. Itu adalah cara menentukan judul penelitian skripsi. Nah, lalu kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Untuk pertanyaan yang kedua, ini pertanyaannya, bagaimana cara membuat latar belakang penelitian? Nah, untuk berikut nih adalah beberapa tips untuk membuat latar belakang yang baik dan berkualitas untuk skripsi yang akan kita buat. Nah, jadi apa saja? Yang pertama nih, itu ada seperti tentukan tema atau masalah yang akan diangkat. Lalu ada lakukan analisis literatur. Lalu sampaikan alasan penelitian Anda kepada penguji, ya, atau kepada dosen pembimbing lah. Lalu buat garis besar rencana penelitian. Dan yang terakhir adalah berikan konteks dan latar belakang dari tema tertentu. Nah, itu untuk jawaban nomor 2. Lalu ada di nomor 3. Di nomor 3 ini pertanyaannya adalah, bagaimana cara merumuskan masalah atau membuat rumusan masalah? Nah, jadi ini saya mengutip dari seorang yang bernama Hatch pada tahun 1982. Dia ini menyarankan cara membuat rumusan masalah ini seperti pertama, mengidentifikasi masalah yang akan diteliti, lalu mempersempit topik yang akan diteliti, lalu ada mengkaji rujukan yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, lalu menyatakan rumusan masalah dalam kalimat pertanyaan. Nah, itu untuk nomor 3. Lalu ada yang nomor 4. Nomor 4 ini pertanyaan adalah, bagaimana cara membuat tujuan penelitian? Nah, cara membuat tujuan penelitian di skripsi ini, pertama nih, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau tujuan untuk mengidentifikasi tujuan penelitian yang ditulis. Lalu, seperti fokus pada satu fenomena utama, seperti konsep atau idenya. Lalu, gunakan kata-kata kerja, tindakan untuk menunjukkan bahwa penelitian sedang melalui proses pembelajaran. Nah, cara membuat tujuan penelitian termudah adalah dengan menghubungkannya dengan rumusan masalah yang telah dibuat. Dengan kata lain, tujuan adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Tujuan penelitian adalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Nah, lalu kita ke pertanyaan nomor 5. Nah, di pertanyaan nomor 5, pertanyaannya adalah, apa itu manfaat penelitian dan ada berapa jenis manfaat penelitian? Nah, jadi menurut Nazir, manfaat penelitian adalah untuk menyelidiki keadaan diri, alasan untuk dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Penelitian tersebut dilakukan untuk meningkatkan pemahaman kita. Penelitian memberikan informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan. Nah, beberapa jenis penelitian tersebut adalah penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif, lalu ada penelitian eksperimen, penelitian deskriptif, dan penelitian campuran. Nah, kita ini dapat menggunakan jenis penelitian tersebut sesuai dengan kebutuhan dalam pembuktian hipotesis kita. Nah, pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara membuat bab 2, tinjauan pustaka? Nah, jadi untuk membuat bab 2, tinjauan pustaka, pada karya ilmiah skripsi maupun tesis, tinjauan pustaka ini berada kan di bab 2. Nah, tinjauan pustaka atau kajian kepustakaan ini berisi tentang kerangka konseptual maupun landasan teori yang menjadi pijakan ketika melakukan penelitian. Jadi ini cara menulis tinjauan pustaka ini seperti memilih sumber studi literatur yang relevan, lalu menggunakan kata atau frase kunci yang tepat, lalu menggunakan Google Scholar. Lalu ada hindari plagiarisme, gunakan praparsing. Lalu jangan lupa lakukan citasi. Lalu gunakan pengaturan literatur atau referensi otomatis. Nah, lalu kita ke nomor 7. Nah, di nomor 7 ini pertanyaannya adalah bagaimana membuat penelitian terdahulu. Nah,
apa yang harus ditulis di penelitian terdahulu. Nah, penelitian terdahulu nih juga harus dicantumkan agar penulis atau peneliti dapat mengetahui bagaimana bangunan suatu keilmuan atas permasalahan yang akan diteliti dan bagaimana permasalahan yang ditemui akan diselesaikan oleh peneliti sebelumnya yang sudah melakukan penelitian. Itu dari pertanyaan yang nomor 7, bagaimana cara membuat penelitian terdahulu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8 ini adalah bagaimana membuat hipotesis dan kerangka pemikiran. Nah, jadi dalam konteks karya ilmiah, kerangka teori atau theoretical framework merujuk pada landasan teoritis yang digunakan untuk menghubungkan konsep, variabel, dan hubungan dalam penelitian. Nah, kerangka teori itu memberikan struktur dan dasar konseptual yang membantu memahami dan menjelaskan fenomena yang diteliti. Nah, langkah-langkah atau cara membuat kerangka pemikiran ini seperti yang pertama ada melakukan identifikasi setiap variabel, lalu mencari keterkaitan antar variabel yang satu dengan yang lainnya, lalu mencari sumber literatur, lalu melakukan pembahasan teori, lalu ada menggambarkan dan menjelaskan kerangka berpikirnya. Nah, bagaimana sih membangun hipotesis penelitian? Nah, jadi ini adalah cara untuk membangun hipotesis penelitian. Yang pertama ini untuk menguji teori, hipotesis yang sudah ada kita buat nantinya akan diuji atau dibandingkan dengan teori-teori yang sudah ada. Lalu kita berikutnya ada seperti menerangkan fenomena sosial. Lalu ada membantu membuat kerangka kesimpulan. Lalu mendorong munculnya teori, dan yang terakhir adalah mengarahkan penelitian. Nah, jadi ini adalah jawaban dari beberapa pertanyaan yang ditujukan kepada saya untuk soal ujian tengah semester ini. Nah, saya rasa hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.